Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Herunisa dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan cerita rakyat berjudul Timun Mas sebagai ujian praktik bahasa Indonesia. Alkisah di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya, ia hidup sebatang kara karena tidak mempunyai anak. Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan anak. Suatu malam ia bermimpi didatangi oleh sosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil bungkusan di bawah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya. Ia bergegas menuju ke hutan dan segera mencari bungkusan itu. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang hanya berisi sebutir biji timun. Apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa. Mbok Srini pun kaget. Hahaha. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku, aku masih ingin hidup. Jangan takut hei perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Segera tanam biji timun itu dan kelak kau akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, kau harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa nanti, dan akan kujadikan santapanku. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar ia menyatakan kesediaannya, dan raksasa itu pun menghilang. Perempuan itu segera menanam di ladangnya. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berbuah, namun hanya satu. Semakin hari buahnya semakin besar dengan warna kuning keemasan. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu, ia mendapati bayi perempuan. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Ia merawat dan mendidik Timun Mas hingga tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Karena terus didesak, akhirnya Mbok Srini menceritakan asal-usul Timun Mas. Timun Mas yang mendengarnya kaget dan tidak percaya. Mbok Srini bingung mencari cara agar anaknya bisa selamat. Sampai pada hari yang telah dijanjikan raksasa, ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. Hei perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Maaf Tuan raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak akan enak. Bagaimana kalau kamu datang kemari 3 hari lagi? Baiklah kalau begitu, tapi kau harus berjanji untuk menyerahkan anak itu. Mbok Srini kembali bingung mencari cara lain, namun akhirnya ia meminta bantuan kepada seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. Keesokan harinya, sesampainya Mbok Srini di gunung, ia langsung menyampaikan maksud kedatangannya pada petapa itu yang tentunya bersedia membantu. Petapa itu kembali membawa 4 bungkusan kecil dan menyerahkannya kepada Mbok Srini. Berikanlah keempat bungkusan ini kepada anakmu. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Baik, terima kasih Pertapa. Kemudian Mbok Srini pulang. 2 hari kemudian raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya. Hei perempuan tua, kali ini kau harus menepati janjimu. Jika tidak, kau juga akan kujadikan santapanku. Mbok Srini memanggil Timun Mas keluar dari gubuk. Jangan takut anakku, jika raksasa itu mengejarmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah ibu sampaikan. Baik Bu. Melihat Timun Mas, raksasa semakin tidak sabar ingin menyantapnya. Timun Mas segera berlari dan raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa. Pertama, Timun Mas menebar bungkusan berisi biji timun dan berubah menjadi batang timun yang menjalar dan melilit tubuh raksasa. Dilanjutkan dengan melempar bungkusan berisi jarum yang berubah menjadi pohon bambu tinggi dan runcing. Timun Mas kembali menebar bungkusan ketiga berisi garam setelah kedua bungkusan tidak berhasil dan hutan tersebut berubah menjadi lautan luas, namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya. Timun Mas pun mulai cemas.
Ia melemparkan bungkusan terakhir berisi terasi dan tempat tersebut menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Timun Mas berjalan kembali ke gubuknya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Pesan moralnya adalah, niat jahat bisa mendatangkan celaka dan segala rintangan dapat dihadapi dengan usaha, kerja keras, dan percaya diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.